Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas pembuatan website, yaitu melanjutkan postingan kemarin, eh, bagaimana membuat form edit dan bagaimana membuat edit. Nah, sekarang silahkan kalian buka examnya, kemudian aktifkan Apache sama MySQL sehingga terlihat statusnya running. Nah, kemudian kalian buka source code-nya yang kemarin. Terus pilih praksp, page, table, modul, mahasiswa. Nah, yang kemarin itu adalah yang prak yang belum ada ya, misalkan prak page. Nah, yang kemarin table, nah di sini nih, modul belum ada ya di sini. Nah, baru mahasiswa doang, belum ada edit mahasiswa. Nah, kalian itu lihat di data, coba dipastikan codingannya benar ya, sesuai. Nah, di sini sama dengannya 2 kali. Nah, terus kalian tambahkan di source code data ini else if data mahasiswa, berarti di sini edit mahasiswa. Nah, dia akan mengarahkan ke form edit mahasiswa. Nah, nanti form edit mahasiswa ini yang akan kita buat. Nah, kalian simpan, terus kalian kalau udah simpan, dibuka yang template yang kemarin yang kalian download itu, ada di page, di form, di general. Nah, kalian buka pakai browser kalian. Nah, di situ kan ada contoh sesuai template. Nah, templatenya itu isinya adalah form-form semua. Nah, itu nanti yang akan kalian copy. Nah, di sini saya akan menggunakan quick example ya. Quick example. Jadi, kalian itu nanti buka generalnya, codingannya, menggunakan edit notepad dengan cara klik kanan edit with notepad plus plus. Nah, kalian buat baru file new. Nah, di sini simpan sebagai edit mahasiswa .php. Letaknya ada di page, di table, di modul, di mahasiswa. Nah, dikasih nama edit mahasiswa. Nah, di sini extensionnya jangan lupa PHP, save as type-nya ya, save as type-nya PHP, sininya PHP, extensionnya, kemudian kalian simpan. Nah, untuk general yang ini kan tampilannya seperti ini, maka carilah yang quick example. Nah, quick example kita cari kontennya dulu. Kontennya dulu. Ini kan masih menu nih. Ya, kalau ada ahref ini dia masih menu ya, bagian dari yang ini nih. Nah, nih bagian yang ini, bagian yang ini. Ini menunya yang kemarin dibahas itu panjang ya. Nah, kita ambil bukan yang menunya, melainkan yang kontennya dulu, isinya dulu. Nah, dimulai dari sini nih. Nah, baris 704 sampai baris ke 1288 ya. Jadi kalian copy dari 1288 sampai baris 704. Kalian copy, nah copy, terus pilih files, di edit mahasiswa ditaruh. Nah,
kalian simpan. Oke, kita lihat webnya, localhost terus slash page, kita lihat itunya page ya, page. Nah, page table media.php. Nah, kita lihat di sini data mahasiswa, terus pilih edit. Nah, di sini kan banyak nih. Nah, ini yang akan kita hapus nih, general element, different height, different width, input add-on, custom element. Nah, itu yang akan kita hapus. Dan horizontal form ini adalah untuk login nanti yang akan kita buat. Oke, dimana mulai dari hapus. Nah, ingat, kita menggunakan quick example. Berarti dari yang quick example itu kita cari di edit mahasiswa, quick example. Nah, di sini nih. Nah, formnya itu harus ada. Nah, ini full formnya. Berarti dia menggunakan apa? Quick example pasangannya sampai submit. Nah, di sini nih sampai submit. Nah, ini pasangannya nih. Nah, oke, ini jangan yang kita hapus, namun yang bawahnya akan kita hapus nih. Berarti different height. Different height itu dia di bawah ya, yang akan kita hapus. Nah, ini kita hapus. Coba dilihat hasilnya seperti apa. Oke, different width. Different width. Ini different width kita hapus pasangannya. Nah, pasangannya akan kita hapus. Terus input add-on. Nah, ini input add-on kita hapus dari baris ke 75 sampai baris 202 ya. 75 sampai baris 202, 75. Oke. Nah, kita simpan. Coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini masih naik nih yang sebelah kiri ya, sebelah kiri naik, sebelah kanan belum naik. Horizontal form yang akan kita hapus sekarang, horizontal form. Nah, dari baris 78 sampai baris 114. Oke, 78 sampai baris 114. Terus baru sisi yang sebelah kanan, general element. Nah, general element akan kita hapus. General element kita hapus. Dia dari baris 82 sampai baris ke mana ya? Bukan ya, berarti dari baris 84, dari baris 84 sampai baris 234. Oke, 234 sampai 84. Terus ini dari baris 87 sampai baris 229. 229 sampai 87. 87. Oke, 87 kita lihat. 230 ya, 230 sampai 87. Nah, oke. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada home, general, form. Nah, itu yang akan kita hapus tulisannya. Kita cari home, general, form, itu kita hapus.
Nah, di sini kita hapus. Berarti section ini kita hapus ya. Coba hasilnya seperti apa? Kita lihat. Kita lihat WA-nya. Nah, sekarang kita ganti yang quick example-nya ini menjadi edit mahasiswa ya. Form edit mahasiswa. Kemudian NPM. Kemudian nama. Kemudian password. Nah, passwordnya pakai ini aja, password. Di sini yang npm ini kita copy untuk nama. Username dulu ya, username. Terus yang ini kita hapus file inputnya. Menjadi nama mahasiswa. Nah, ini input type-nya biasa diganti teks. Terus placeholder-nya adalah npm. Jadi kalau sebuah text field itu ada tipenya ya. Tipenya itu apakah dia email, apakah teks. Kalau misalkan dia email, berarti kalau diisi tanpa adanya add atau tidak sesuai dengan kriterianya email, maka dia akan ada namanya pesan, oh terharus email gitu. Nah, kalau misalkan teks itu bisa diisi untuk angka, huruf maupun simbol. Nah, kalau placeholder itu yang ada di isi dalam text field-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan isinya ada npm di dalam text field, kemudian kalau kita ketik, nah dia langsung hilang. Itu dinamakan placeholder. Misalkan kita ganti placeholder-nya adalah aku gitu ya. Nah, berarti di dalam text folder itu, di dalam text field itu ada yang namanya aku tulisannya. Nah, kalau kita ketik, nah itu tidak ngaruh ya, itu yang dinamakan placeholder. Nah, maka placeholdernya itu kalian boleh dikasih atau tidak. Kalau dikasih sesuai dengan permintaannya. Misalkan di sini text field npm ya npm, text field username username. Nah, ini input type-nya juga ganti teks. Teks. Terus password. Nah, di sini placeholder-nya adalah username, kita ganti. Terus password nggak usah diganti. Nah, ini teks. Terus ini adalah nama mahasiswa. Kemudian simpan. Nah, submit itu simpan. Kita ganti tombol buttonnya simpan. Sehingga tampilan formnya seperti ini. Nah, form edit mahasiswa.
Jadi kalau kita pilih data mahasiswa terus diklik edit, nah hasilnya dia akan lari ke sini nih. Nah, sekarang kita akan buat PHP-nya pada form edit mahasiswa. Oke, letaknya paling atas. Jadi untuk mengambil, nah kita datanya itu memerlukan sebuah bahasa query database untuk mengambil ya. Nah, sekarang kita ketik PHP. Nah, misalkan di sini kita kasih variabelnya bebas ya, namanya variabel itu bebas, dia kan untuk penyimpanan. Nah, misalkan edit sama dengan select. Nah, ini variabel langsung bahasa query itu juga bisa asal dikasih ininya, tipenya nih. Ini di dalamnya adalah tipenya itu teks atau string ya. Jadi string itu adalah dia bisa dikasih simbol, huruf, angka. Nah, jadi apabila variabelnya select bintang from, nah, dia belum ada fungsi itu, jadi belum ada apabila variabel kasih select bintang from mahasiswa. Nah, select bintang from mahasiswa. Mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu nama tabel dari yang udah kita buat pada database kalian. Nah, database kalian itu yang kemarin kita buat adalah eh, kampus ya, atau kampus Prat. Nah, database-nya namanya kampus Prat, dia mempunyai tabel namanya mahasiswa. Nah, jadi tampilkan dari tabel mahasiswa di mana NPM-nya. Nah, di mana NPM-nya? Jadi ini udah dasar ya, bahasa dasarnya dari query where NPM. Nah, sama dengan kita pakai get. Getnya itu ngambil dari yang kalian udah buat itu di media. Kalau kalian buka file media, di situ kan ada menu tuh. Bukan file media, file mahasiswa. Kalau kalian buka file mahasiswa, yang fungsi dari form ini nih, form ini nih, yang data mahasiswa. Nah, ini kan di dalamnya ada codingan. Kalau secara tampilan dia hanya tulisan edit saja, namun codingannya itu dia ada untuk ini, untuk apa namanya, menjelaskan dia ID-nya apa gitu. Nah, kalau kita buka ya, nah yang ini nih, nih edit mahasiswa. Nah, ID-nya ya, ID-nya itu adalah NPM. Jadi di sini udah dikasih ID-nya itu adalah NPM. Nah, karena udah dikasih ID-nya NPM, berarti pada file mahasiswa udah tahu. Cuman kalau yang untuk edit mahasiswa harus didapatkan dari ID. Jadi NPM-nya sama dengan get. Nah, get-nya itu adalah ID yang udah kita klik. Jadi kliknya itu dia jadi ID. Nah, ID-nya walaupun belum ada isinya, yang di sini ini NPM-nya ID. Apa namanya, kalau yang di sini kan udah ada isinya nih, terus kita klik nih, nah berarti kan dia membawa. Nah, membawa itu tinggal pasang aja bawahnya ID, jadi NPM-nya itu get ID, karena pada mahasiswa ini kita klik dia udah membawa ID-nya itu adalah NPM. Nah, get ID, terus ini kasih kutip satu ya, kutip satu, di sini kasih kutip satu, terus titik koma. Jadi edit select bintang from mahasiswa where NPM. Nah, di mana NPM itu adalah text field yang ini nih, dari database ini bahasa query ya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau untuk menampilkan tabel, nah kita menampilkan data. Jadi nanti di sini pada form edit, ini pada form edit yang ini nih. Nah, di sininya ada nih nama-namanya langsung. Kalau kita misalkan klik datanya siapa nih, misalkan datanya Aditya.
uploadannya Bayu atau kita klik edit ya sesuai dengan pengambilan datanya tersebut ya, karena ini kan adalah form edit yang akan kita edit gitu. Nah ini dolar hasil. Nah ini nama variabel bisa bebas, kalian bisa kasih suka-suka. Terus MySQL query, terus dolar edit. Nah dolar edit ini ngambil dari yang sebelumnya, jadi kalau kalian misalkan kasih nama dolar Bayu ya di sini dolar Bayu gitu. Terus dolar data edit sama dengan MySQL fetch array. Nah terus dolar hasil edit titik koma. Nah oh ya udah ada ya ininya ya, nah simbolnya udah ada di bawah. Oke, ini udah kita ganti semuanya form role form. Nah sekarang kita kasih di sininya nih, di inputnya nih. Nah setelah input text kita kasih name ya, name. Jadi setiap text field dikasih name agar nanti pada saat ke arah aksi dia ada namanya. Nanti tahu nih kenapa harus kasih name gitu ya. Name, nah name-nya siapa? Misalkan npm. Jadi nama text field kita kasih name, name. Kalau ini apa? Username. Terus ini name, password. Terus ini name, nama mahasiswa. Mahasiswa aja ya. Terus setelah dikasih npm, nah kita ngambil datanya. Nah ngambil datanya, perintahnya adalah value, ya value, terus sama dengan, nah sama dengannya ini kita kasih kutip dulu. Nah di sini untuk mengambil data dia menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah echo dolar data edit itu ngambil dari sini ya, ini kan udah dijadikan array. Karena kalau dia tidak dijadikan array maka dia akan diambilnya satu yang terakhir ya. Namun kalau dijadikan array, jadi array itu kan kalau kalian udah pernah mempelajari algoritma array, nah itu indeks 0 itu isinya apa, indeks 1 isinya apa, indeks 2 isinya apa, sehingga data yang ada pada database kalau yang ininya banyak nih, yang kalau kita browse data ininya banyak, maka ini udah terisi. Oh misalkan saya di 0, terus ini selanjutnya di 1, di 2, di 3 gitu, jadi dia akan terus mengulang ya datanya, jadi bisa ada gitu. Itu fungsi dari MySQL fetch array. Nah echo itu untuk menampilkan isi. Nah isinya itu kita ambil dari variabel yang ada pada array, yaitu itunya npm, indeksnya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita balik lagi ke web, harusnya dia tampil. Nah tampil kan. Nah username sama, username, password, pakai value, pakai value. Terus nama mahasiswa ya.
Terus kalau sudah nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, ini kan dasar nih. Kalau dasar kayak begini, itu tidak bisa diedit. Berarti dikasih namanya read only. Agar dia tidak bisa diketik. Nah, nggak bisa diketik. Jadi ini kalau yang udah dasar ini nggak bisa di NPM. Apa nggak bisa diubah-ubah gitu. Karena kita kan berdasarkan NPM. Jadi data yang NPM berapa yang akan kita ubah, namun bukan NPM yang akan kita ubah, data dari username, password, nama mahasiswa gitu yang akan kita ubah. Kemudian kita untuk perintah bahasanya untuk edit itu query ada lagi perintahnya menggunakan bahasa query update. Namun sebelum itu kita harus mengarahkannya dulu nih form ini nih agar ke bahasanya tersebut. Nah, untuk mengarahkannya di sini yang form ini kalian hapus form role-nya, terus diganti action ya. Action. Form action. Nah, sama dengan apa? Terus eh, di sininya metode. Nah, sama dengan apa? Di sini saya menggunakan metodenya post. Nah, actionnya itu dia akan lari kemana nanti gitu ya. Oh, ternyata larinya itu dari ini nih, yang edit mahasiswa ini nih, dia akan lari ke modul mahasiswa. Nah, modul slash mahasiswa, nah, slash aksi edit mahasiswa. Nah, yang ini yang akan kita bahas nanti ya. Jadi untuk aksi edit mahasiswa ini adalah file baru ya, file baru. Nah, jadi kalian itu tinggal buat file baru aksi underscore edit underscore mahasiswa titik php. Nah, letaknya di mana? Letaknya sama di modul mahasiswa dalamnya ya. Nah, di sini kasih dulu PHP-nya. Titik PHP. Nah, pas sudah itu kalian tinggal bikin bahasa pemrogramannya aksi edit mahasiswa titik PHP. Pertama, biasa untuk PHP buka dan PHP tutup. Nah, terus di sini pertama itu adalah include untuk ke arah koneksi titik koma. Nah, untuk arah koneksinya itu ke kemana? Nah, dia berapa kali keluar ya? Nih, kita lihat nih. Berapa kali keluar, kan posisi aksi ada di sini di dalam folder mahasiswa. Berarti eh, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 keluar baru masuk config. Berarti 4 kali ya di sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk config, kemudian masuk ke koneksi titik PHP. Nah, setelah itu kalian buat bahasanya, pemrogramannya menggunakan MySQL query. Nah, MySQL query perintahnya apa untuk update dari sebuah database ini nih, dari sebuah tabel ini nih. Nah, perintahnya adalah update mahasiswa. Nah, set apa yang akan kita update? Update mahasiswa set yang akan kita update bukan NPM, namun dari kolom username, password, sama nama mahasiswa. Berarti username, nah, sama dengan ini sesuai yang ada di form edit.
Nah, form edit ini di sini saya menggunakan metode post. Nah, metode post dengan di sini namanya apa? Nama dari sebuah teks file tadi yang diedit mahasiswa. Namanya adalah username. Nah, di sini username, kemudian koma. Udah terus saja sampai akhir. Nah, berarti di sini password dollar underscore post password. Nah, ketik satu koma. Terus terakhir apa? Di sini namanya nama mahasiswa. Sama dengan kutip satu dollar post. Nah, kemudian perintahnya adalah where npm sama dengan kutip satu lagi dollar post npm. Nah, kalau sudah, oh ya, di sini kalau untuk misalkan database-nya kalian salah nih, ini perintahnya adalah ordai. Di sini buka kurung, terus pilih MySQL error. Nah, seperti ini ya, MySQL error. Nah, seperti ini ya. Jadi titik koma pada dari sini. Nah, ini header adalah untuk setelah hasil dieksekusi dia akan ke apa namanya untuk mengarahkan layarnya. Jadi fungsi dari header ini adalah untuk mau ke arah mana nih, langsung arahnya itu tuh. Jadi bahasa pemrogramannya itu dia langsung diarahkan. Misalkan header ini posisinya adalah untuk diarahkan ke location, untuk diarahkan kemana. Nah, harusnya dari form edit ini ya, kalau udah kita selesai nih, harusnya dia balik lagi ke form data mahasiswa. Jadi pada saat kita klik edit ini kemudian di submit, nah dia harus balik lagi ke data mahasiswa. Jadi perintahnya itu adalah location titik 2. Nah, ini kan posisinya ada di sini nih, agar ke media, dia mundur berapa kali gitu. Berarti 1, 2. Oke, 2 kali ya mundurnya ya. 2 kali. 1, 2. Kemudian media titik php sama dengan modul. Ada tanyanya, jangan lupa ya, modul atau modul ya, modul. Nah, data di sininya modul sama dengan data underscore mahasiswa titik koma. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita coba ya, kita tes, kita uji apakah sukses atau tidak. Misalkan saya pengen edit nih yang username-nya ini nih, tidak menjadi ada Aditya, namun Aditya aja. Kita uji bisa atau tidak. Nah, di sini salah nih, salah. Kenapa bisa salah? Nah, kita lihat errornya di baris kedua. Pada aksi edit mahasiswa. Oke. Hmm, kita lihat lagi yang koneksinya. Jadi kita lihat koneksinya benar atau salah. Untuk config koneksi. Oke, kampus Prak harusnya bisa ya, kampus Prak.
Cuman di sini ada kesalahan, oh, koneksi titik PP ternyata pada aksi bukan PHP. PP harusnya PHP. Nah, ingat ya codingannya dilihat nih baik-baik nih, kan PP. Sekarang kita tes lagi, eh, data mahasiswa, edit. Nah, ada dia simpan. Hmm, sih juga salah. Gimana yang salahnya? Baris ke-8. Either already connect. Apa yang salah ya? Either location. Hmm, apa yang salah ya? Kita lihat yang salah apa. Di sini barisnya header dia salah. Oh iya, ini yang nama mahasiswa ini nih salah nih dia. Nah, harusnya ditulis name-nya apa pada form edit mahasiswa ya. Nah, ternyata name-nya adalah mahasiswa. Oke, sekarang kita coba sekali lagi untuk pengujiannya. Ke menu data mahasiswa, bu, jadi jadi hilang ya, karena mungkin ini udah dieksekusi gitu. Tapi kita lanjut edit. Di sini ada Hidyair, di sini nama mahasiswanya bukan Rai, melainkan dia Ilham Ramdhani, simpan. Oke, masih salah. Koneksi 16 pada baris ke-8 lagi. Hmm, mana itu lebih module ya, bukan modul ya, module. Coba kita lihat di sini ya, module ya, pemodul, module ya, module. Simpan, edit. Nah, ini ada Hidyair, ini ada tidak Ramdhani benar, username. Oke, salah lagi. Username, oh username mah, username, username, password, mahasiswa. Mana lagi. Oke, kita tes lagi. Oke, kita tes lagi. Sini ada Hidyair. Hmm, masih belum. Coba kita lihat datanya, apakah sudah ada datanya komplit. Oke, komplit ya. Jadi dia database-nya masuk eksekusi, namun pada baris ini nih dia tidak bisa berjalan. Pada baris ini dia tidak bisa berjalan. Kenapa dia tidak bisa berjalan? Nah, itu pasti ada alasannya tersendiri. Oke, kalau misalkan kita kasih kutip satu, apakah dia mau atau tidak? Simpan, edit, ada ya, simpan. Tetap tidak mau. Kenapa dia tidak mau ya? Hmm, ini yang harus menjadi tanda tanya nih. Kenapa dia tidak mau ya?
Gak ada yang salah. Saya dia tidak ada yang salah. Feeder titik kutip dua kutip dua cannot modify already config koneksi. Apakah koneksinya enggak dong, karena di sini kan udah berubah tuh. Karena query-nya jalan, maka dia bisa gitu ya ke database ya. Oke, kalian bisa cari feeder untuk error yang ini di internet. Cannot modify header information itu kenapa? Apakah ini exam yang lama sehingga dia tidak bisa untuk redirect? Gunakan semua spasi. Oke. Berarti begini ya dia ya. Berarti ini langsung begini. Coba kita simpan apakah dia mau atau tidak. Tetap tidak mau. Oke, kita cari permasalahannya kenapa dia tidak mau. Titik dua. Oke, apakah dia seperti ini kali ya? Apakah dia seperti ini tampilannya?
saudara-saudara. Koneksi baris 16, tidak ada baris 16 ya. Oke, kita lihat. Harusnya bisa ya. All 3D. Apakah harus di ini dulu kalian ya? Kalau all 3D kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini, kemudian ini, kemudian ini. Modul di sini, modul page table track page table modul mahasiswa aksi edit mahasiswa. Penasaran itu. Apa harus dikasih ini ya, OB star OBN plus? Oke, kita coba kasih ya, OB star OBN plus. OBN plus. OBN plus. Oke, kita tes lagi apakah bisa atau tidak. Oke, bisa ya, ternyata ya. Ternyata harus ditambahkan OBN plus. Oke, sesuai dengan yang tadi, titik dua kali, titik dua kali, kemudian media titik PHP, terus ada tanda tanya, module sama dengan data underscore mahasiswa. Kita simpan. Edit, misalkan kita ganti Aditya, versi sininya Aditya Ilham saja. Nah, Aditya Ilham saja. Oke, OB plus ini adalah apa ini ya, warning untuk ini ya, cannot modifier header ya. Nah,
Jadi untuk pertemuan kali ini kita bisa mengedit data di sebuah website PHP walaupun ada kendala teknis error. Nah, untuk di fiturnya kenapa ternyata solusinya tinggal searching di Google banyak ya. Salah satunya ada penggunaan OB Start dan OB Class. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai pembuatan website ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Assalamualaikum.